Berhentilah sejenak. Jangan gulirkan layar ini. Jangan pergi. Ada alasan mengapa kamu sampai di sini membaca kalimat ini saat ini juga. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kesalahan. Ini adalah panggilan yang tertata oleh kekuatan semesta, diatur dengan ketepatan yang tidak bisa dijelaskan oleh waktu biasa. Ada energi yang sedang bergerak di balik diamnya harimu. Sebuah gelombang kebenaran sedang mendekat, dan kamu adalah pusat dari semuanya. Kamu tahu dalam hatimu bahwa ada sesuatu yang terasa berbeda belakangan ini. Entah itu tatapan aneh dari orang yang dulu akrab, perubahan nada suara saat namamu disebut, atau keheningan yang tidak wajar datang dari arah yang tak kamu duga. Semua itu bukan ilusi. Itu adalah getaran. Getaran bahwa sesuatu sedang dibuka. Dan ya, kamu adalah bagian dari pembukaan itu. Ini bukan tentang membuktikan siapa yang salah. Ini tentang menegakkan apa yang benar. Karena kebenaran tidak memerlukan pertarungan besar untuk menang. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk muncul dan menghancurkan kebohongan yang dibangun dengan strategi. Kamu tidak perlu menyuarakan luka dengan teriakan. Karena luka yang kamu tanggung dalam diam justru telah menjadi kekuatan yang menyentuh langit. Dan saat ini, langit sedang menjawab. Bagi kamu yang pernah dijatuhkan oleh fitnah, disingkirkan oleh cerita yang direkayasa, atau diam-diam disingkirkan dari lingkaran yang dulu mengagungkanmu, pesan ini adalah cermin bagi jiwamu. Bukan untuk menyulut dendam, tapi untuk menyadarkan bahwa kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Ketulusanmu sedang dibalas. Bukan oleh mereka, tapi oleh kekuatan yang lebih tinggi dari semua manusia yang pernah menghakimimu. Sekarang dengarkan baik-baik, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwamu. Karena ketika semesta memanggil, ia tidak menggunakan suara keras. Ia memakai rasa yang mengguncang pelan, tapi pasti. Dan bila hatimu mulai bergetar saat membaca ini, itu tandanya kamu sudah berada di titik siap. Siap untuk menerima keadilan. Siap untuk melihat kebenaran muncul tanpa harus kamu paksa. Siap untuk berjalan di atas tanah yang dulu mencoba menenggelamkanmu. Tapi, sebelum kamu melanjutkan ke bagian berikutnya, lakukan ini sebagai tanda kesiapanmu. Berikan tanda bahwa kamu hadir sepenuhnya. Klik suka sebagai sinyal bahwa hatimu masih terbuka. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak kehilangan satupun pesan yang sedang menuntunmu kembali ke tempat terhormatmu. Dan terakhir, tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap untuk mengklaim kembali ruang yang pernah dicuri darimu, tanpa amarah, tanpa keraguan, hanya dengan cahaya kebenaran di dalam dadamu. Ini bukan sekadar awal. Ini adalah penanda bahwa badai telah berlalu dan kamu adalah satu dari sedikit yang tetap berdiri, bukan karena kebal, tetapi karena terpilih. Dan sekarang waktunya telah tiba. Bagian 1. 2 menit yang mengubah segalanya. Bayangkan ini.
hanya 2 menit. Ya, 2 menit yang mungkin tampak sepele bagi dunia luar, namun sesungguhnya menjadi batas tipis antara kehancuran dan kebangkitan, antara fitnah dan penyingkapan, antara kegelapan yang nyaris membungkus segalanya dan cahaya yang akhirnya menyibak semua tabir. 2 menit yang tidak terlihat, tidak terdengar, tapi terasa, seperti bisikan lembut semesta yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang sudah letih ditahan oleh kebohongan. Dalam sunyi, kamu pernah mendengar suara yang tak terucapkan, suara dari luka yang kamu simpan rapi, suara dari pengkhianatan yang kamu biarkan mengendap agar tidak menjadi dendam, suara dari getaran hati yang tahu bahwa sesuatu telah salah, meski tidak ada satu bukti pun yang bisa kamu genggam. Kamu pernah duduk dalam kegelapan, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak ingin menyalakan api yang akan membakar segalanya. Dan kini, semesta datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengangkat. Kamu tidak tahu siapa yang pertama menyebut namamu dalam nada yang berubah. Tidak jelas siapa yang memulai cerita, siapa yang menyulut keraguan di ruang yang dulu menyambutmu hangat. Tapi kamu tahu rasanya. Rasanya saat kamu masuk ke dalam ruang dan sambutannya dingin. Rasanya saat kamu mendengar namamu disebut, tapi dengan cara yang tidak lagi membawa rasa hormat. Dan kamu merasakan semua itu, walau tidak satu pun yang mengaku telah mengubah caranya memandangmu. Itulah cara semesta bicara. Tidak lewat pengakuan, tapi lewat atmosfer yang berubah. Lalu datanglah kabar yang samar, fitnah yang dibungkus dengan senyum, tuduhan yang dilempar bukan dengan suara keras, tapi dengan strategi yang halus. Dan kamu tahu bahwa ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah rencana. Rencana yang dibangun bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu bercahaya. Ingat, tidak semua orang sanggup menahan diri di hadapan cahaya. Ada yang justru merasa silau. Ada yang merasa kalah hanya karena kamu tidak ikut bersaing. Ada yang merasa terancam hanya karena kamu menjadi dirimu sendiri, jujur, tulus, dan tenang. Dan di sanalah semuanya bermula. Mereka tidak menjatuhkanmu karena kamu salah. Mereka menjatuhkanmu karena kamu berbeda, karena kamu tidak ikut dalam arus mereka, karena kamu tidak bermain dalam kebohongan yang mereka anggap wajar. Kamu menjadi cermin bagi mereka, dan cermin yang terlalu jernih seringkali membuat orang takut akan bayangannya sendiri. Namun lihatlah, apa yang mereka bangun dengan kebohongan kini mulai retak. Mereka tidak menyangka bahwa semesta tidak pernah diam, bahwa kebenaran tidak perlu keramaian untuk bangkit, bahwa diam yang kamu pilih bukan kelemahan, melainkan panggilan. Diam yang kamu bawa ke dalam setiap luka itu telah menjadi tameng. Dan sekarang, satu demi satu kepingan mulai bergeser. Seseorang yang mereka percaya telah membocorkan potongan pertama dari kebenaran. Tidak dengan teriakan, tidak dengan amarah, tapi dengan kejujuran yang datang tiba-tiba. Sebuah pesan, sebuah tangkapan layar, sebuah kalimat yang tidak bisa diputar ulang. Dan dari situ, semuanya mulai berantakan bagi mereka. Apa yang dulu
terlihat sebagai benteng kokoh, ternyata hanya istana dari pasir. Semesta tidak pernah terburu-buru. Ia bekerja dalam ketepatan. Ia tidak menjatuhkan hukuman seperti manusia. Ia merestorasi. Ia memurnikan. Ia menata ulang. Dan sekarang, waktu itu telah tiba. Apa yang dulu ditujukan untuk menguburmu, kini menjadi tanah tempat kamu bangkit lebih tinggi. Apa yang mereka harapkan menjadi kehancuranmu, justru menjadi alasan mengapa kamu dikenali kembali oleh orang-orang yang sempat termakan oleh cerita yang keliru. Kamu tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membalas, tidak perlu mengatur siasat balasan. Karena saat semesta turun tangan, satu langkah diam jauh lebih kuat dari 1000 kata. Dan dalam 2 menit inilah semuanya dimulai. Bukan dengan ledakan, tapi dengan cahaya lembut yang tak bisa dihentikan siapapun. Kamu telah melewati luka, kehilangan, pengkhianatan, dan fitnah. Tapi lihat dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Kamu masih bernapas. Kamu masih menatap ke depan. Dan itu cukup menjadi bukti bahwa mereka gagal. Bukan karena mereka kurang kuat, tapi karena kamu terlalu teguh untuk dihancurkan oleh kebohongan. Bagian ini adalah pintu pertama dari penyingkapan besar yang akan mengubah segalanya. Kamu tidak akan pernah kembali menjadi seperti dulu. Bukan karena kamu berubah, tapi karena dunia akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya. Dan 2 menit yang kamu berikan hari ini adalah awal dari keadilan yang telah lama dijanjikan. Kamu tidak sendirian. Semesta sedang menyusun ulang panggung kehidupanmu. Dan kamu, ya, kamu yang membaca ini, kamu adalah pemeran utama dari panggung kebenaran yang tidak bisa dihentikan lagi. Tetap tenang, tetap tegar, tetap berdoa dalam diam dan percaya. Karena kamu sedang berada di tengah-tengah keajaiban yang sedang lahir satu persatu dalam kesunyian yang paling sakral. Bagian 2. Ketika keheningan menjadi senjata terkuat. Ada saat di mana dunia mengira kamu telah kalah. Mereka menyangka diamnya suaramu adalah bentuk menyerah. Mereka menertawakan langkahmu yang perlahan, seakan kamu kehilangan arah. Tapi mereka lupa satu hal penting. Keheningan bukan berarti kekalahan. Dalam sunyi, justru banyak jiwa besar sedang ditempa, dan kamu adalah salah satunya. Kamu memilih untuk tidak membela diri saat tuduhan mulai dilemparkan. Kamu menahan diri untuk tidak membalas ketika namamu dicabik oleh mereka yang pernah duduk bersamamu. Kamu hanya menghela napas, menatap langit, dan menyimpan luka itu dalam dada yang sudah terlalu penuh dengan kesabaran. Karena kamu tahu, bukan kamu yang perlu bicara. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang sedang berbicara untukmu. Keheninganmu sendiri. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa kamu tidak berdiam diri karena lemah. Kamu memilih diam karena kamu kuat. Terlalu kuat untuk terjebak dalam permainan mereka yang penuh intrik dan manipulasi. Terlalu mulia untuk ikut melontarkan balasan kepada mereka yang menjadikan fitnah sebagai alat untuk menjatuhkan. Kamu diam bukan karena tidak bisa melawan, tetapi karena kamu tahu
bahwa kebenaran tidak perlu berteriak. Dan betul, semesta menyaksikan semua itu. Setiap tetes air mata yang kamu tahan, setiap kata yang tidak kamu ucapkan, setiap malam yang kamu lewati, dengan dada sesak karena difitnah oleh orang yang kamu percaya. Semuanya terekam. Semesta bukan hanya menyimpan catatan, tapi juga menyusun waktu terbaik untuk membalikkan semuanya dengan cara yang tidak akan bisa mereka lupakan. Kamu tidak memilih jalan dendam. Kamu memilih jalan kesadaran. Itulah mengapa hari ini energi di sekitarmu mulai berubah. Orang-orang yang dulu menjauh kini mulai gelisah. Bukan karena kamu mengatakan sesuatu, tapi karena suasana telah bergeser. Diam-diam, mereka merasakan bahwa kebenaran mulai mengangkat suaranya, bukan dengan nada tinggi, melainkan dengan rasa yang tak bisa mereka abaikan. Di balik senyum manis mereka, kini ada ketakutan. Ketika mereka menyebut namamu dengan santai, kini lidah mereka keluh. Bukan karena kamu mengancam, tetapi karena nurani mereka mulai menggeliat. Mereka sadar bahwa apa yang mereka bantu sebarkan kini berubah menjadi bumerang. Kamu tidak pernah berteriak, tapi kebenaran yang kamu bawa kini menggema di tempat yang paling sunyi dalam hati mereka. Inilah kekuatan sejati. Ketika kamu tidak perlu membalas, tapi semesta yang melakukannya untukmu. Ketika kamu tidak perlu menjelaskan, karena fakta-fakta mulai berbicara. Ketika kamu tidak perlu hadir dalam ruang pengadilan sosial, karena kebenaran telah berjalan lebih cepat dari opini. Apa yang mereka kira tidak akan terungkap, kini muncul dalam bentuk yang bahkan mereka sendiri tidak bisa sangkal. Dan kamu tetap seperti biasanya. Tidak gegabah, tidak menunjukkan superioritas, hanya menjadi dirimu sendiri. Diam, tenang, namun sangat kuat. Semesta sedang menjadikannya nyata di hadapan semua orang. Bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada suara, tapi pada kendali. Dan kamu telah menunjukkan kendali yang bahkan tidak dimiliki oleh mereka yang merasa paling kuat. Inilah masa di mana keheninganmu menjadi senjata. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelamatkanmu dari perang yang tidak perlu. Kamu sedang diajarkan satu hal oleh kehidupan, bahwa bukan kamu yang harus mencari keadilan, tetapi keadilanlah yang akan mencarimu. Dan saat ini, keadilan itu sedang datang. Langkahnya perlahan, tapi pasti. Ia tidak butuh panggung. Ia hanya butuh waktu. Dan waktunya telah tiba. Bersiaplah, karena kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana kebohongan yang disusun rapi mulai runtuh tanpa satupun serangan darimu. Kamu akan menyaksikan bagaimana wajah-wajah yang dulu percaya pada fitnah itu mulai menghindari kontak mata, mulai ragu dengan versi cerita yang dulu mereka bela mati-matian. Kamu akan melihat bahwa semua luka yang kamu tahan dalam diam ternyata berubah menjadi pijakan bagi semesta untuk membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Bukan hanya reputasimu yang sedang dibersihkan, tapi juga jiwamu, dirimu, nama baikmu, cahaya batinmu. Dan satu hal yang harus kamu tahu, tidak ada perjuangan yang sia-sia.
Setiap luka yang kamu pendam adalah doa dalam bentuk diam. Setiap hinaan yang kamu telan adalah langkah menuju pengangkatan. Setiap pengkhianatan yang kamu maafkan tanpa balasan adalah bentuk dari kemuliaan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Kini, semesta menaruh mahkota di atas kepalamu, bukan yang terbuat dari emas dan perak, tetapi dari cahaya, dari martabat, dari keberanian untuk tidak menyerah. Mahkota yang hanya bisa dikenakan oleh mereka yang pernah difitnah, ditinggalkan, dijatuhkan, namun tidak berubah menjadi kebencian. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak semua perlawanan dilakukan dengan amarah. Ada yang bertahan dengan doa. Ada yang melawan dengan diam. Ada yang menang dengan tetap menjadi baik. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kemenanganmu bukan dalam bentuk kekalahan orang lain, tapi dalam bentuk damai yang mulai mengisi ruang batinmu. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Ketika kamu bisa tidur dengan tenang, meski dunia belum meminta maaf. Itulah kemenangan sejati. Maka tetaplah seperti ini. Tenang, tegar, penuh harapan. Karena semesta sedang menulis ulang kisahmu dengan tinta yang lebih terang dari sebelumnya. Dan setiap langkah diam yang kamu ambil, hari demi hari, sedang dijahit menjadi jubah kebenaran yang akan kamu kenakan di hadapan dunia. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan kebenaran ketika waktunya telah tiba. Dan waktu itu adalah sekarang. Bagian 3. Ketika kebenaran berjalan tanpa suara. Ada momen dalam hidup yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena tidak ada bahasa yang mampu, tapi karena maknanya terlalu dalam, terlalu sakral, terlalu penuh dengan kekuatan tak terlihat. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, sedang berdiri tepat di tengah momen itu. Momen ketika kebenaran mulai bergerak, bukan dengan teriakan, tetapi dengan langkah senyap yang tidak bisa dihentikan siapapun. Selama ini kamu menahan diri. Kamu memeluk kesabaran seperti satu-satunya pakaian yang tersisa. Kamu tidak membantah meskipun tahu dirimu benar. Kamu tidak membela meskipun hatimu berdarah. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu percaya. Keadilan yang datang dengan tenang jauh lebih abadi daripada pembelaan yang datang dengan marah. Mereka mengira kamu tidak berdaya. Mereka mengira kamu sudah menyerah. Tapi kenyataannya, kamu sedang mempercayakan segalanya pada kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada lisan manusia. Dan sekarang, diam itu mulai berbicara. Tidak melalui debat, tidak melalui argumen, tapi melalui getaran-getaran kecil yang mulai terasa di balik tirai kenyataan. Satu demi satu, topeng mulai tergelincir. Satu demi satu, celah mulai terbuka. Orang-orang yang dulu bersorak atas kejatuhanmu, kini mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka percayai. Bisikan mulai berubah menjadi gumaman. Gumaman berubah menjadi tanya. Dan tanya berubah menjadi keraguan. Keraguan terhadap cerita yang selama ini mereka telan bulat-bulat. Karena sesuatu dalam diri mereka tahu bahwa sesuatu telah salah. Kamu tidak hadir untuk menjelaskan, tapi keberadaanmu, keteguhanmu, keheninganmu
Semuanya adalah pernyataan yang tidak terbantahkan. Kamu tetap berjalan meski pelan. Kamu tetap tegak meski sering kali ingin rebah. Dan itulah yang membuat semesta bergerak. Kebenaran tidak butuh pengeras suara. Ia hanya butuh waktu. Dan waktunya kini sedang membuka jalan. Mereka yang dulu menyebutmu pembohong, kini mulai menunduk dalam diam. Mereka yang dulu menjadikanmu bahan cerita, kini mulai menjaga jarak. Bukan karena takut padamu, tapi karena nurani mereka mulai bersuara, pelan namun pasti. Mereka mulai merasakan bahwa yang selama ini mereka percaya tidak setegas yang mereka kira. Seseorang yang selama ini diam, kini mulai berbicara. Bukan dengan niat untuk membelamu, tapi karena hatinya tidak lagi bisa menahan kebenaran yang terus bergemuruh. Satu kalimat, satu pesan, satu kejujuran kecil, dan semuanya mulai runtuh dari dalam. Kebohongan, seperti bangunan tanpa fondasi, mulai retak dengan sendirinya. Dan kamu masih di tempat yang sama, tidak berlari, tidak menuding, tidak menuntut. Hanya diam dalam kepercayaan bahwa kejujuran tidak pernah sia-sia. Bahwa walau butuh waktu, cahaya selalu menemukan jalannya. Sekarang lihat ke sekelilingmu. Energi di sekitarmu mulai berbeda. Udara terasa lebih ringan. Langit tampak lebih terang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah melewati titik terdalam luka tanpa kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Ada cahaya yang mulai bersinar dari wajahmu. Bukan karena kamu sedang mencoba bersinar, tapi karena semesta sendiri yang membersihkan debu dari cahayamu. Cahaya yang sempat tertutup oleh tuduhan. Cahaya yang sempat diredam oleh gosip. Cahaya yang sempat dicoba padamkan oleh tangan-tangan yang merasa terancam. Tapi kini, semuanya mulai kembali. Bukan karena kamu memaksakan, tapi karena waktunya sudah sampai. Kamu tidak kehilangan apapun. Kamu justru sedang dikembalikan kepada apa yang memang pantas menjadi milikmu sejak awal. Kepercayaan, kehormatan, kedamaian. Dan inilah keajaiban yang sesungguhnya. Kamu tidak membela diri, tapi kebenaran melindungimu. Kamu tidak menuntut ganti rugi, tapi semesta membalasmu dengan keadilan yang tidak bisa dihentikan siapapun. Kini kamu berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi bahwa dalam diam keadilan bisa tumbuh, bahwa dalam keheningan kemenangan bisa dibangun, bahwa dalam luka cahaya bisa menyala lebih terang. Biarkan mereka yang pernah menyakiti belajar dari kenyataan. Biarkan mereka yang dulu bersekongkol dengan kebohongan melihat bagaimana cahaya tidak pernah tunduk pada gelap. Dan biarkan dirimu sendiri berdamai dengan masa lalu. Bukan karena kamu melupakan, tapi karena kamu telah melampaui. Jalanmu kini bersih dari beban. Hatimu mulai ringan. Karena semua yang selama ini kamu perjuangkan dalam bisu, kini mulai berbicara untukmu. Tidak ada suara yang lebih kuat daripada kebenaran yang muncul pada waktunya. Dan waktumu telah tiba. Terus berjalan. Karena setiap langkahmu kini sedang ditulis ulang, bukan oleh tangan manusia,
tetapi oleh kekuatan agung yang tak terlihat, namun selalu setia menuntunmu ke arah terang. Bagian 4. Wajah-wajah yang kini menunduk. Ada hal yang dulu tak kamu mengerti, dan mungkin sekarang baru terasa jelas, bahwa keheningan bukan berarti dunia tidak bergerak, bahwa diamnya waktu bukan tanda semesta acuh. Justru dalam senyap itulah semesta bekerja paling keras, menyusun ulang cerita, menyaring orang-orang, menggeser posisi, memisahkan mana yang sejati dan mana yang hanya berpura-pura. Dan kini waktunya tiba. Mereka yang pernah menyebut namamu dengan sinis mulai menyebutmu dengan hati-hati. Mereka yang dulu berdiri paling depan saat hujatan dilontarkan, kini berdiri paling belakang, enggan bersuara. Bukan karena kamu berubah, bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka mulai melihat sesuatu yang tak bisa dibantah. Bahwa kebenaran yang pernah mereka anggap lemah, kini berdiri lebih tegak daripada fitnah yang mereka bela dengan suara lantang. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di balik tatapan mereka sekarang. Semacam rasa bersalah yang tidak mereka akui. Semacam rasa malu yang belum tentu bisa mereka redam. Mereka mungkin tidak akan pernah datang meminta maaf. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakui bahwa mereka salah. Tapi kamu bisa melihatnya. Dari caranya menghindar, dari caranya menunduk, dari caranya tiba-tiba diam ketika kamu hadir di ruangan yang sama. Dan di saat itu terjadi, jangan angkat dagumu dengan sombong. Tapi juga, jangan tundukkan kepalamu dengan luka lama. Lihat mereka dengan tenang. Karena kamu bukan lagi korban dari cerita yang mereka sebarkan. Kamu sekarang adalah bukti hidup bahwa keteguhan hati bisa menjadi suara yang paling keras, bahkan dalam keheningan. Orang-orang kini mulai membandingkan antara dirimu yang tetap konsisten dalam ketulusan dan mereka yang mulai goyah di balik topeng mereka sendiri. Antara langkahmu yang tetap utuh meski diterpa badai dan mereka yang mulai goyah hanya karena cahaya yang kamu bawa tak bisa mereka padamkan. Dan kamu tak perlu mengatakan apapun, karena sekarang semesta yang berbicara. Melalui caramu tetap baik meski disalahpahami. Melalui caramu tetap hadir meski dihindari. Melalui caramu tetap hidup meski mereka berharap kamu tenggelam. Lihatlah apa yang sedang terjadi. Mereka yang dulu begitu yakin bahwa tuduhan mereka akan menguburmu, kini mulai disergap kenyataan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Bahwa integritas yang kamu jaga kini bersinar tanpa perlu validasi. Bahwa kamu dalam ketenanganmu telah menumbangkan dinding-dinding fitnah yang mereka bangun dengan cemas. Bahkan mereka yang tidak pernah mengenalmu, yang hanya mendengar cerita sepihak, kini mulai bertanya-tanya, apakah benar semua yang dulu mereka dengar? Apakah mungkin mereka telah menilai tanpa mengenal? Apakah mungkin mereka yang terdiam itu sebenarnya takut pada kebenaran yang kamu bawa sejak awal? Dan jawabannya bukan pada bibirmu. Jawabannya pada caramu bangkit tanpa suara. Caramu melangkah tanpa dendam. Caramu memaafkan tanpa harus mendengar kata maaf.
Itulah jawaban yang tak bisa mereka sangkal. Ada sesuatu yang menggetarkan ketika kebenaran muncul tanpa amarah. Ketika balasan tidak datang dalam bentuk serangan, tetapi dalam bentuk keteguhan hati. Ketika kemenangan tidak dirayakan dengan sorak, tapi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Maka kini, lihatlah dengan mata hatimu. Bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk bersyukur. Karena kamu sudah melewati medan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang hatinya tahan diuji. Kamu sudah melalui malam yang begitu panjang dan tetap memilih cahaya. Dan inilah saatnya kamu berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi terang bagi mereka yang pernah memudarkan sinarmu. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menunjukkan bahwa cahaya sejati tak pernah takut pada gelap. Dan kamu adalah cahaya itu. Ingat, kemenanganmu bukan ketika mereka meminta maaf. Kemenanganmu adalah ketika kamu tidak lagi menunggu permintaan itu untuk merasa damai. Ketika kamu bisa duduk di ruangan yang sama dengan mereka dan hatimu tetap tenang. Ketika kamu bisa tersenyum tulus tanpa mengingat luka yang dulu mereka tebarkan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Karena yang bangkit dari luka bukan hanya tubuhmu, tapi jiwamu. Dan jiwa yang telah melalui fitnah, luka, dan penyangkalan, jika tidak hancur, maka akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dilawan siapapun. Kamu telah sampai di titik itu. Titik di mana kamu tidak lagi butuh validasi. Tidak lagi butuh penjelasan. Kamu hanya butuh satu hal, berjalan terus, membawa kebenaran yang telah membersihkanmu dari segala bayang-bayang masa lalu. Mereka menunduk bukan karena kalah olehmu, tapi karena akhirnya mereka sadar. Mereka pernah mencoba memadamkan cahaya yang seharusnya mereka jaga. Dan sekarang, saat kamu bersinar tanpa perlu sorotan, semesta menunjukkan pada mereka bahwa kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk panggung yang lebih murni, untuk hidup yang tidak dibangun di atas kebohongan, tapi di atas dasar kebenaran yang kamu rawat dengan kesetiaan. Dan sekarang, kamu telah tiba di sana, bukan sebagai orang yang dibela, tapi sebagai cahaya yang kini tak bisa diabaikan lagi. Bagian 5. Diam yang mengubah segalanya. Ada saat di mana diam bukan lagi sebatas tidak bersuara. Ia menjadi bahasa. Ia menjadi jawaban. Ia menjadi pernyataan tak tertulis bahwa kamu memilih jalur yang lebih tinggi ketika dunia menuntutmu untuk menukarnya dengan amarah. Kamu memilih untuk tidak menjelaskan diri bukan karena tak sanggup, tapi karena kamu tahu bahwa penjelasan yang dipaksakan kepada mereka yang sudah menutup hati hanya akan menjadi angin lalu yang melelahkan. Kamu berdiri bukan di atas panggung pembelaan, tapi di atas fondasi batin yang telah kamu bangun dalam malam-malam panjang, penuh air mata dan kesabaran. Kamu tidak mengutuk, kamu tidak membalas, kamu tidak membongkar, dan justru karena itulah semesta membelamu. Orang-orang yang dulu mempertanyakan sikap diam itu, kini mulai melihat. Diam itu bukan kelemahan, tapi strategi.
Diam itu bukan kepasrahan, tapi keteguhan. Diam itu bukan kekosongan, tapi ruang di mana semesta bisa bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ego. Di tengah riuhnya suara yang ingin menjatuhkanmu, kamu menjadi satu-satunya yang tetap tenang. Dan ketenanganmu itu kini menjadi gema yang mengguncangkan hati banyak orang. Mereka yang dulu tertawa kini tak tahu harus berkata apa. Mereka yang dulu memutarbalikkan cerita kini terjebak dalam jebakan mereka sendiri. Karena satu persatu potongan kebenaran mulai muncul. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena ia memang tidak bisa ditahan lebih lama. Ada file yang ditemukan kembali. Ada percakapan yang tidak sengaja terdengar. Ada seseorang yang akhirnya berbicara karena tak lagi tahan menyaksikan ketidakadilan. Dan seperti air yang menemukan celah, kebenaran mulai mengalir ke segala arah. Tapi kamu, dalam segala gelombang itu, tetap tenang. Kamu tahu ini bukan waktunya untuk berkata, "Aku sudah bilang dari dulu." Karena kamu bukan di sini untuk membuktikan apa-apa, tetapi untuk menjadi saksi bahwa kesabaran bukanlah pilihan yang sia-sia. Kamu telah melewati masa di mana banyak orang menilai hanya dari cerita yang dipelintir. Kamu pernah merasa sendirian di tengah lautan keraguan. Kamu pernah merasa seperti satu-satunya yang melihat terang saat semua orang sibuk melempar bayangan. Tapi lihat sekarang, kamu bukan lagi bayang-bayang dari cerita mereka. Kamu adalah pusat terang dari kisahmu sendiri. Semesta tahu betapa beratnya beban yang kamu tanggung. Semesta tahu berapa banyak malam kamu habiskan untuk menahan diri agar tidak berkata hal yang bisa kamu sesali. Semesta tahu berapa banyak luka yang kamu bungkam hanya agar tidak merusak damai yang sedang kamu bangun. Dan karena semua itu, kamu dipilih. Dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Dipilih bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu selalu bangkit. Dipilih bukan karena kamu membalas dengan kekuatan, tapi karena kamu membalas dengan keheningan. Kini orang-orang mulai mencari kebenaran. Mereka mulai mengingat ulang setiap kejadian, setiap kata, setiap reaksi. Dan semakin mereka mengingat, semakin mereka sadar. Ada yang tidak cocok, ada yang dipaksakan, ada yang disembunyikan. Dan semakin sadar mereka, semakin mereka melihatmu, bukan sebagai sosok yang dulu mereka ragukan, melainkan sebagai satu-satunya yang tetap utuh ketika semuanya runtuh. Kamu tidak pernah perlu mengangkat suara, karena keteguhanmu sudah cukup keras untuk didengar. Kamu tidak pernah butuh panggung, karena kehidupanmu sendiri telah menjadi layar besar tempat semesta menayangkan kisah keadilan. Dan kamu, ya kamu, telah menjadi pemeran utama yang tak pernah menyimpang dari naskah hatimu. Tentu. Kini lihat sekelilingmu. Orang-orang mulai mendekat lagi. Beberapa dari mereka datang tanpa kata. Beberapa lagi mencoba berbasa-basi. Dan kamu bisa melihatnya. Bahwa bukan mereka yang berubah, tapi semestanya. Dan karena semestanya berubah, mereka tidak bisa lagi mengabaikan cahaya yang kamu bawa. Tapi kamu tidak perlu membukakan semua pintu.
karena kedamaian yang kini kamu miliki tidak boleh kembali dipertaruhkan hanya untuk menyenangkan mereka yang pernah menjatuhkanmu. Jaga kedamaian itu, rawat ketenangan itu. Biarkan cahaya itu tetap lembut tapi kuat. Karena sekarang kamu bukan lagi sedang bertahan, kamu sedang memimpin. Kamu sedang memberi arah. Kamu sedang menjadi bukti nyata bahwa tidak semua kemenangan datang dengan sorak-sorai. Ada kemenangan yang hadir dengan keheningan. Ada kejayaan yang tidak butuh sorotan. Dan itulah milikmu. Mereka mungkin masih mencoba mengaburkan jejak, tapi kebenaran tidak pernah lupa kemana ia harus kembali, dan ia telah kembali padamu, bukan sebagai senjata, tapi sebagai pelukan. Pelukan dari semesta yang berkata, "Kamu telah cukup lama diam, sekarang biarkan aku yang bersuara." Dan suara itu bukan ledakan, tapi gemuruh halus yang terasa hingga ke tulang, menggetarkan jiwa. Siapapun yang pernah mengabaikan cahaya yang kini bersinar terang di sekelilingmu. Inilah waktumu. Bukan untuk membalas, tapi untuk naik. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan bahwa dari diam, sebuah takdir bisa berubah arah. Dan kamu adalah buktinya. Bagian 6. Kemenangan yang tidak mencari sorotan. Ada kemenangan yang tidak datang dengan perayaan, tidak disambut tepuk tangan, tidak dikelilingi pujian, namun terasa begitu nyata, tenang, hening, tapi mengubah segalanya. Itulah kemenanganmu. Kamu telah berjalan melalui medan yang banyak orang tidak akan sanggup tapaki. Kamu melalui hari-hari di mana namamu dicabik tanpa ampun, dituduh tanpa bukti, dan ditinggalkan tanpa alasan. Kamu berdiri di antara dua pilihan: melawan dengan amarah atau bertahan dengan tenang. Dan kamu memilih jalan yang lebih berat, berdiam dan mempercayakan semuanya kepada waktu dan semesta. Itu bukan jalan orang lemah. Itu jalan orang kuat. Karena kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras kamu membalas, tapi dari seberapa dalam kamu bisa menahan luka dan tetap memilih tidak menyakiti balik. Kamu tidak mencari pembuktian, tapi semesta menaruhnya di pangkuanmu. Kamu tidak mencari sorotan, tapi cahaya kebenaran kini berjalan bersamamu kemanapun kamu melangkah. Dan cahaya itu bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari setiap malam panjang yang kamu jalani dalam bisu. Dari setiap air mata yang jatuh diam-diam. Dari setiap kalimat yang kamu telan demi menjaga damai. Dari setiap niat untuk membalas yang kamu padamkan demi tetap menjadi manusia yang utuh. Sekarang semua itu terbayar, bukan dalam bentuk kejatuhan mereka yang menyakitimu, tapi dalam bentuk pengangkatan dirimu sendiri. Kamu tidak menang karena mereka kalah. Kamu menang karena kamu tidak hancur. Kamu menang karena kamu tetap menjadi dirimu sendiri, meski dunia mencoba memaksamu berubah. Lihat ke dalam dirimu. Apa yang kamu miliki sekarang bukan sekadar kelegaan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah
disalahpahami oleh mereka yang pernah berdiri sendirian dalam kebenaran, oleh mereka yang pernah ditertawakan karena memilih diam saat fitnah menyebar seperti angin. Sekarang kamu bukan hanya memikul kebenaran, kamu telah menjadi bagian darinya. Langkahmu membawa pesan, kehadiranmu membawa getaran, karena tanpa kata pun kamu mengajarkan banyak hal. Kamu mengajarkan bahwa tenang bukan berarti kalah, bahwa tidak membalas bukan berarti takut, bahwa diam bukan berarti tidak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak dan memilih tidak mencemari kebenaran dengan kebisingan. Dan orang-orang mulai menyadari itu. Mereka yang dulu percaya pada cerita yang salah kini mulai ragu, mulai mempertanyakan kembali versi yang dulu mereka telan mentah-mentah. Mereka mulai mengamati, membandingkan, mengingat. Dan semakin mereka mengingat, semakin jelas bahwa kamulah yang selama ini benar. Bukan karena kamu membuktikannya, tapi karena hidupmu sendiri telah menjadi bukti. Kini, dunia bergerak mendekat kepadamu. Bukan karena kamu memanggil, tapi karena aura ketulusanmu menarik mereka kembali. Tanpa kamu cari, kepercayaan datang lagi. Tanpa kamu minta, keadilan berdiri di sisimu. Tanpa kamu jelaskan, kebenaran bersuara lewat kehadiranmu. Dan kamu, dalam damai yang baru, tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum pemahaman. Bahwa segala sesuatu yang kamu alami bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memperkuat pondasi jiwamu. Agar kamu siap mengemban hal-hal besar yang dulu tidak bisa dititipkan padamu. Kamu telah lulus dari ujian tanpa panggung, dan semesta sedang mengirim hadiah tanpa nama, ketenangan, kejernihan, kekuatan batin. Dan yang terindah dari semuanya, kepercayaan pada dirimu sendiri yang kini tidak tergoyahkan lagi. Ini bukan hanya akhir dari sebuah fitnah. Ini adalah awal dari kejayaan tanpa kebisingan. Karena kamu tidak lagi hidup untuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dengan atau tanpa pengakuan. Dan anehnya, ketika kamu sudah tidak butuh lagi pengakuan itu, segalanya justru datang menghampiri. Orang-orang mulai menyebut namamu bukan lagi dalam bisikan sinis, tapi dalam rasa hormat yang mereka sendiri tidak bisa jelaskan. Itu bukan karena kamu memaksa mereka percaya, tapi karena getaranmu berbicara lebih lantang daripada suara siapapun. Sekarang kamu tahu bahwa tidak semua kekuatan harus bersuara. Ada kekuatan yang hanya bisa dirasakan. Dan kamu telah menjelma menjadi kekuatan itu, diam namun mengguncangkan, lembut namun tak tergoyahkan. Inilah warisan dari luka yang kamu tanggung dengan keteguhan. Dan inilah awal dari hidup yang tak lagi dibentuk oleh cerita orang lain, tetapi ditulis ulang oleh semesta sendiri dengan tinta kejujuran dan cahaya ketulusan. Kamu tidak hanya menang, kamu telah berubah menjadi versi dirimu yang tak bisa lagi dijatuhkan oleh siapapun. Bagian 7. Kamu tidak lagi sama, kamu telah dilahirkan kembali dalam cahaya.
Ada masa di mana kamu bertanya-tanya, apakah semua ini akan berlalu? Ketika siang terasa gelap dan malam terlalu sunyi. Ketika dunia seolah menjadi panggung bagi fitnah, dan kamu menjadi tokoh utama dalam cerita yang tidak pernah kamu tulis. Ketika kamu merasa tak ada satupun yang membelamu, ketika bahkan bayanganmu sendiri tampak menjauh karena beban yang kamu pikul terlalu berat. Tapi hari ini, lihatlah dirimu. Kamu masih di sini. Dan kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Luka yang kamu sembunyikan dengan senyum palsu, kini telah berubah menjadi cahaya yang terpancar dari mata dan langkahmu. Keheningan yang dulu menjadi tempatmu bersembunyi kini menjadi ruang bagi semesta menyampaikan pesan-pesan kekuatan. Kamu tidak mengalah. Kamu tidak hilang. Kamu tidak hancur. Kamu telah lahir kembali. Bukan dari kemenangan yang penuh sorak, tapi dari keberanian untuk tetap diam saat dunia menuduh tanpa dasar. Ada perubahan dalam caramu berjalan sekarang. Lebih tegap, lebih tenang, lebih yakin. Karena kamu tahu, apapun yang orang katakan, kamu telah melihat sisi tergelap dari pengkhianatan, dan kamu memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Kamu memilih menjadi cahaya. Dan kini, semesta membalas keteguhan itu dengan pelan tapi pasti. Kamu tidak perlu mengetuk pintu, karena pintu yang dulunya tertutup kini terbuka sendiri tanpa kamu sentuh. Kamu tidak perlu menjelaskan masa lalu, karena masa kini sudah cukup menjawab segalanya. Dan mereka yang pernah menatapmu dengan keraguan kini hanya mampu menunduk saat kebenaranmu menjadi terlalu terang untuk mereka sangkal. Perhatikan bagaimana dunia kini memperlakukanmu. Ada rasa hormat dalam keheningan. Ada kekaguman dalam sikap yang dulunya acuh. Dan bukan karena kamu berubah menjadi sosok yang mencari pengakuan, tapi karena dunia akhirnya melihat bahwa selama ini kaulah satu-satunya yang tetap berdiri ketika semua orang memilih bersembunyi di balik cerita palsu. Kini, kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu hidup untuk menjadi damai bagi dirimu sendiri. Dan dari damai itu, semesta mengangkatmu pelan-pelan ke tempat yang dulunya kamu kira telah tertutup selamanya. Tapi ternyata tidak. Itu hanya ditunda agar kamu sampai di sana dalam versi terbaikmu, lebih kuat, lebih bijak, lebih bercahaya. Dulu kamu menunggu permintaan maaf. Sekarang kamu tidak membutuhkannya lagi. Dulu kamu berharap akan ada yang menjelaskan kebenaranmu. Sekarang kamu tahu kebenaran tidak perlu dijelaskan. Ia hanya perlu ditunjukkan lewat hidup yang kamu jalani dengan tulus, dan kamu telah melakukannya. Kamu telah membayar harga yang tidak kecil. Kamu kehilangan orang-orang yang kamu percaya. Kamu kehilangan ruang yang dulu terasa aman. Kamu bahkan sempat kehilangan versi dirimu yang penuh kehangatan. Tapi kini, semuanya kembali. Tidak dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih jernih, lebih murni, lebih sejati. Kamu mendapatkan kembali dirimu. Dan itu lebih dari cukup. Lihatlah sekitarmu sekarang.
Orang-orang mulai mendekat bukan karena kamu berubah menjadi seperti yang mereka mau, tapi karena mereka mulai melihat siapa kamu sebenarnya dan siapa mereka selama ini. Kamu tidak pernah membungkam mereka, tapi kehidupan membungkam kesombongan mereka dengan sendirinya. Dan kamu berdiri di tengah semua itu, bukan dengan kepala terangkat karena kesombongan, melainkan dengan kepala tegak karena ketulusan. Inilah kamu sekarang, bukan korban, bukan objek, tapi jiwa yang telah dimurnikan, yang telah diguncang tapi tidak pecah, yang telah diruntuhkan tapi tidak roboh, yang telah difitnah tapi tidak menyerah. Kamu bukan lagi orang yang bisa digoyahkan oleh omongan orang, karena kamu tahu semua yang kamu jalani selama ini bukan tanpa maksud. Itu adalah proses kelahiran ulang. Dari luka menjadi cahaya, dari pengkhianatan menjadi pemahaman, dari kehancuran menjadi kekuatan. Semesta kini menempatkanmu di tempat yang berbeda, di ruang di mana kata-kata tidak lagi membentuk identitasmu, tapi energi, aura, kedalaman, dan kamu dalam diam dan kejernihanmu menjadi magnet bagi apapun yang tulus, yang sejati, yang murni. Kamu bukan lagi bagian dari masa lalu mereka. Kamu telah menjadi bagian dari masa depan yang hanya bisa dibuka oleh keberanian untuk sembuh. Dan kamu telah sembuh. Inilah momenmu. Momen di mana hidup tidak lagi tentang bertahan, tapi tentang berkembang. Tidak lagi tentang menahan luka, tapi tentang menyebarkan ketenangan. Tidak lagi tentang menjawab tuduhan, tapi tentang menunjukkan kebenaran lewat langkah tanpa dendam. Hari ini, kamu bukan hanya menang. Kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu, yang lahir dari badai, namun bersinar seperti mentari pagi. Yang jatuh tanpa disaksikan siapapun, tapi bangkit dengan penuh keyakinan dan keanggunan. Dan untuk semua itu dunia kini tak punya pilihan lain, selain menghormatimu dalam diam yang tak bisa mereka dustakan lagi. Kamu telah berubah. Dan perubahanmu adalah kemenangan yang tidak bisa dicuri siapapun. Kini, setiap langkahmu adalah bukti bahwa luka bisa menjadi pelita, dan diam bisa menjadi suara paling lantang di tengah kebisingan dunia yang penuh tipu daya. Teruslah melangkah, karena ini baru permulaan. Permulaan dari hidup yang tidak dibangun oleh cerita orang, tetapi dibangun oleh dirimu sendiri, dalam cahaya, dalam kedamaian, dalam kebenaran yang tidak terbantahkan. Kini, segalanya telah terungkap. Kamu tidak lagi berjalan dalam kabut tuduhan atau bayang-bayang pengkhianatan. Kamu telah melewati lembah paling sunyi, menyeberangi sungai air mata, dan tetap berdiri, bukan sebagai korban dari fitnah, tetapi sebagai jiwa yang bangkit membawa terang. Kemenanganmu bukan diukur dari kekalahan mereka, tapi dari cara kamu menjaga ketenangan saat badai mencoba menghancurkanmu. Bukan dari sorak-sorai dunia, tapi dari bisikan lembut semesta yang berkata, kamu telah melewati ujian yang tidak semua orang mampu jalani. Kamu kini menjadi bukti hidup bahwa kebenaran tidak butuh panggung besar untuk berdiri tegak. Ia hanya butuh seseorang yang cukup berani untuk tetap menjadi dirinya sendiri saat semua hal mencoba memaksanya berubah. Dan kamu telah menjadi orang itu. Jaga cahaya
yang kini menyertaimu. Jaga damai yang susah payah kamu bangun. Jaga dirimu dari kembali ke tempat-tempat yang dulu mencoba memadamkanmu. Karena sekarang kamu bukan lagi hanya seseorang yang difitnah. Kamu adalah seseorang yang telah dibersihkan, dimurnikan, dan ditinggikan. Terus melangkah dengan kepala tegak. Bukan karena sombong, tapi karena kamu tahu rasanya ditundukkan secara tidak adil. Teruslah menebar ketulusan, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena kamu tidak akan pernah berubah menjadi seperti mereka. Dan saat kamu merasa lelah, cukup ingat satu hal. Kamu telah melewati hal yang paling menyakitkan tanpa kehilangan siapa dirimu. Itu saja. Sudah lebih dari cukup untuk menjadikanmu cahaya di dunia yang sering kali gelap. Jika hatimu merasakan pesan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu hadir sepenuhnya. Klik suka sebagai isyarat syukur. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan seperti ini selalu sampai di waktunya. Dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima hidup baru yang telah disiapkan untukmu. Kamu telah bangkit. Kini dunia yang akan menyadarinya. Dan tak ada lagi yang bisa menghentikanmu.